Semangat pagi, salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Puji Tuhan, hari yang baru, hari kita untuk jadi berkat. Saudara, bulan Februari ini udah tanggal 16 ya, tepatnya tanggal 16. Selama bulan Februari ini kita diperlengkapi dan diberkati secara luar biasa dengan tema BMC adalah membangun komunitas yang sehat dan kuat. Sepanjang bulan Februari ini kita memfokuskan untuk bagaimana membangun komunitas yang sehat dan kuat. Minggu lalu saya dapat kesempatan untuk membagikan bahwa kita memerlukan kerjasama untuk menjadi kuat, dan kita memerlukan kepekaan untuk menjadi andal. Grow requires collaboration, but greatness requires discernment. Untuk hidup dalam komunitas, semua sifat-sifat manusia, ada satu sifat yang harus ditekan saat kita hidup dalam komunitas, yaitu sifatnya namanya selfish. Sifat selfish itulah yang harus kita hari lepas hari semakin berkurang saat kita hidup dalam komunitas. Sifat selfish itu mementingkan diri sendiri. Ada yang bilang, aku, saya, dan diriku. Itulah selfish. Selfish itu yang penting opiniku, yang penting pendapatku, yang penting perasaanku, yang penting suaraku atau kebutuhanku. Sifat itulah yang di dalam komunitas yang harus hari lepas hari kita semakin lama semakin berkurang. Coba kita bayangkan ya saudara ya. Dalam satu komunitas ada 12 orang. Kalau sifat selfish ini semuanya menonjol, apa akibatnya? Semuanya kacau, amin. Karena itulah sifat itu yang harus minta pertolongan Roh Kudus lepas hari semakin berkurang kadarnya. Saya yakin kita percaya kita bisa, amin. Dan pagi hari ini sama-sama saya dan saudara kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kita untuk hidup dalam kasih, menghormati dan saling melengkapi di dalam komunitas. Mana pagi hari ini kita ambil dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Terjemahan baru, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam menghormati. Sekali lagi yuk kita baca. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam menghormati. Terjemahan barunya dikatakan, kasihilah satu sama lain sebagai saudara. Hormatilah satu sama lain lebih dahulu. Itu pagi hari mana yang kita terima pagi ini untuk kita renung-renungkan dan untuk digenapi, amin. Jadi pagi hari ini judul renungan kita adalah saling mendahului memberi kasih dan menghormati. Saling mendahului memberi kasih dan hormat. Jadi dari firman ini saudara, coba tadi kita bayangkan ya, dalam komunitas 12 isi anggotanya semuanya selfish. Itu akan kacau, amin. Dan kita bayangkan sekarang satu komunitas, anggaplah BMC New York. Dan semuanya saudara, baik pengerjanya, pelayan Tuhannya, jemaatnya, saling menghormati, saling melengkapi, saling mendahului memberi kasih dan hormat. Kira-kira seperti apa? Sangat luar biasa, amin. Berlomba-lomba untuk mengasihi, berlomba-lomba untuk saling mengasihi. Itulah kalau sudah ada itu, komunitas itu akan menjadi sehat dan kuat. Dari firman ini ada 3 poin yang saya dapat dan saya bagikan. Yang pertama adalah saling mengasihi sebagai saudara. Poin pertama adalah saling mengasihi sebagai saudara. Kenapa dikatakan sebagai saudara-saudara? Artinya Tuhan mau kita mengasihi dengan tulus. Seperti keluarga, seperti saudara. Tanpa kepura-puraan saudara.
Dikatakan saling mengasihi sebagai saudara. Saudara kandung kita. Siapa yang memiliki saudara di tempat ini? Ya, saya bukan anak tunggal, saya punya 3 saudara. Dan secara mayoritas kita akan growing atau bertumbuh dari kecil bersama kakak saudara, amin. Kalau dari kecil kakak saudara artinya apa sih? Mereka tahu semuanya. Kita nggak mungkin bisa tutup-tutupi, amin. Jadi dikatakan ini mengasihi, saling mengasihi sebagai saudara. Artinya Tuhan mau kita saling mengasihi tanpa berpura-pura. Artinya Tuhan mau kita saling mengasihi dengan ketulusan. Mungkin kalau saya ya dalam bertiga saudara pasti ada cekcok. Iya apa enggak? Nggak mungkin kalau nggak ada cekcok. Tapi karena itulah saling saudara tidak terputuskan. Amin. Karena saudara tidak ada kepura-puraan. Dia tahu kapan saya lagi marah, dia tahu kapan saya lagi senang, apa yang saya sebel, apa yang saya suka. Kakak saya tahu. Itulah kasih yang tidak putus, kasih yang tulus tanpa kepura-puraan. Dikatakan mengasihi sebagai saudara itu artinya mengasihi tanpa berpura-pura. Mengasihi apa adanya, saudara. Bukan mengasihi ada apanya. Artinya apa? Mengasihi sebagai saudara ada di situ ada acceptance, ada penerimaan. Amin. Itu yang saya dapat. Poin pertama, saling mengasihi sebagai saudara. Yuk kita baca firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 20. Apa kata firman Tuhan sebagai apa itu saudara? 1 Yohanes 4 ayat 20. Terjemahan barunya, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Sebab barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, kalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia berdusta. Karena siapapun yang tidak mengasihi saudara, yang bisa dilihatnya, tidak dapat mengasihi Allah yang tidak bisa dilihatnya. Dikatakan di Roma tadi, mengasihi sebagai saudara. Di 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan orang yang mengasihi Allah artinya mengasihi saudara. Jadi apa relasinya dari firman Tuhan ini? Tuhan mau kita sama-sama belajar bahasa kasih. Bukan bahasa kasih saya. Bukan bahasa kasih orang lain. Tapi bahasa kasih Tuhan sendiri. Bahasa kasih Tuhan itu seperti apa, saudara? Tulus tanpa kepura-puraan, bukan saja mengasihi Tuhan tapi mengasihi sesama. Kita sudah dilengkapi oleh Evangelis Heri yang Lukman, Pastor Yongki, Evangelis Pakarel, mengasihi Tuhan seperti salib, kita ke atas dan ke samping. Jadi kasih yang Tuhan mau kita bagikan untuk Tuhan dan untuk sesama ke samping adalah kasih yang tulus. Sebagai manusia dalam masyarakat, saudara, kadang kita bisa lihat beberapa orang ya, seseorang. Ada yang kadang-kadang kalau udah pertama kali ketemu, ada yang, wah dia likable ya, orang likable. Gampang gitu loh, orang gampang disukai, gampang dikasihi. Itu secara mudah buat kita likable, kita suka sama orang itu, kita kasih sama orang itu. Pertanyaannya, tidak sedikit juga kita menemukan orang-orang yang sulit untuk kita kasihi, sulit untuk kita sukai. Jadi solusinya bagaimana? Iya apa enggak? Ya, bagaimana kita untuk mengasihi buat orang-orang yang sulit untuk kita kasihi? Caranya yang saya terima dan coba saya terapkan adalah bagaimana kita membagi, kita harus terima dulu jadinya. Istilahnya untuk kita mengasihi seseorang yang sulit untuk dikasihi, artinya kita harus menerima dulu. Kita menerima kasih supaya kita ada yang untuk kita bagikan. Bagaimana kita membagikan kasih kalau kita tidak memiliki kasih?
Atau bagaimana kita untuk membagikan kasih kalau kasih yang kita punya pas-pasan. Kasih yang kita punya misalnya, saya punya satu benda, saya punya satu air. Kalau saya harus membagikan itu, artinya saya kosong. Berarti saya harus punya banyak air untuk saya dapat bagikan. Jadi harus untuk beberapa orang yang susah untuk kita kasihi, susah untuk kita sukai, kita harus punya banyak kasih, saudara. Dengan karena itu, secara tidak langsung, kalau kasih kita pas-pasan, mintalah kepada sumber kasih. Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu, supaya aku dapat belajar mengasihi bahasa kasih-Mu dengan ketulusan. Amin. Dan itulah yang saya dapat. Kasih menjadi fondasi dalam berkomunitas yang kuat. Dikatakan alat pengikat. Alat pengikat kita adalah kasih. Tanpa kasih, perbedaan akan menimbulkan konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah Amsal 27 ayat 17. Itu ayat emas kita dalam bulan Februari. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Konflik itu bisa terjadi di dalam penggesekan, di dalam penajaman. Amin. Saya coba mengambil waktu faktor-faktor apa saja untuk yang bisa menimbulkan konflik dalam komunitas. Banyak hal, tapi ya kita ambil 5 aja ya saudara ya. Yang pertama adalah perbedaan. Perbedaan. Kita semua berbeda. Iya apa enggak? Iya apa iya? Amin. Kita semua berbeda. Cara berpikir kita berbeda. Cara kita berbicara berbeda. Tapi dalam komunitas yang sehat, satu hal yang tidak boleh berbeda. Semuanya boleh berbeda. Satu hal yang tidak berbeda, yaitu adalah visi. Visi itu yang menyatukan kita dalam perbedaan. Karena itu saya sangat diberkati, visi BMC New York itu sangatlah jelas. Dari semua kita perbedaan, yuk sama-sama menuju visi itu kayak titik tujuannya, tujuan akhirnya. Perbedaan itu boleh ada, tetapi tujuan akhirnya misalnya saya di kota New York, saudara-saudara di kota Philadelphia, saudara yang lain ada di kota Texas. Tujuan akhirnya satu. Jadi dari semua perbedaan tempat kita menuju ke arah yang sama. Itu yang menimbulkan konflik adalah perbedaan, tapi solusinya adalah visi. Yang mengikatkan kan adalah kasih. Yang kedua, faktor apa lagi sih? Asumsi, saudara, asumsi. Asumsi itu akan menimbulkan konflik. Asumsi itu lahir dari komunikasi yang tidak baik. Jadi ini dapat terjadi kalau kita nggak direct, nggak langsung. Secara konotasinya direct, konotasinya adalah indirect. Bahasa sederhananya terlalu berliku-liku. Itu dia, tidak lurus, tidak direct. Itu juga dapat menimbulkan konflik, saudara. Contoh ya, saudara ya, di kantor. Kalau orang-orang baru, bos saya itu sebenarnya dari mukanya juga serem. Dan dia juga orangnya sabarnya setipis tisu yang lagi basah. Udah tipis tisu lagi basah lagi. Jadi semua orang-orang baru tuh pada takut ngomong sama dia. Pada takut kalau dikasih instruksi, pada takut untuk cross check. Jadi selalu Irin, could you please? No, saya sebagai orang yang paling lama, saya encourage mereka untuk ngomong. Sekalipun seram, sekalipun dimarahin, tapi ngomong, perjelas. Karena kalau dia kasih tes A gitu, orang itu asumsi, bakal akan jadi salah. Dan endapnya akan dimarahin. Jadi kalau dia asumsi, dia dimarahin. Kalaupun dia nanya secara langsung, dia juga dimarahin. Tapi yang satu menghasilkan kebenaran, kerjanya tepat. Yang satu cuma asumsi, salah. Amin. Jadi lebih baik kita untuk direct. Itu kurang kapasitas untuk jadi konflik. Daripada kita salah karena asumsi, lebih baik kita tidak salah. Artinya apa? Memperjelas.
Jangan asumsi. Kalau kurang jelas, bertanyalah. Asumsi salah satu faktor untuk menimbulkan konflik dalam komunitas. Jadi jangan asumsi. Yuk katakan kepada diri kita, jangan asumsi. Jangan asumsi. Yang ketiga yang saya temukan yang melahirkan konflik adalah mementingkan keperluan pribadi atau sekelompok. Mementingkan keperluan pribadi atau sekelompok. Kepentingan diri sendiri, keperluan diri sendiri. Ketimbang di kepentingan komunitas secara besar. Itulah salah satu faktornya. Kita mementingkan diri sendiri. Misalnya dalam suatu badan ada anggota, ada departemen. Mementingkan diri sendiri ataupun mementingkan kepentingan satu hal. Itu tidak baik. Fokusnya adalah menjadi satu. Kepentingan komunitas itu sendiri. Amin. Dan apalagi faktor-faktor yang banyak, saudara. Terlalu cepat berbicara itu juga menimbulkan konflik. Cepat menilai tanpa mempelajari situasi itu juga menimbulkan konflik. Adanya persaingan itu juga menimbulkan konflik. Masalah ego, saya bilangkan pertama, selfish, itu yang harus ditempat. Hal-hal itulah yang menimbulkan konflik dalam komunitas. Jadi yang pertama yang saya terima adalah saling mengasihi sebagai saudara. Kalau saudara itu konflik ada apa? Putus nggak saudara hubungan kita? Kalau dalam darah, nggak mungkin putus. Adapun konflik, kita tetap saudara. Kasih. Makanya Tuhan mau kita mengasihi seperti saudara. Konflik boleh ada, tapi itu tidak akan memutuskan. Amin. Yang kedua yang saya terima dari Roma 12 tadi adalah saling mendahului dalam menghormati. Itu yang saya terima. Memberi hormat terlebih dahulu. Yuk kita baca firman Tuhan Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Firman Tuhan seperti ini. Janganlah kamu melakukan sesuatu karena persaingan atau karena kesombongan, tetapi dengan rendah hati anggaplah yang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Ini firman Tuhan loh yang mengatakan, bukannya Irin atau bukan orang lain. Katakan, janganlah kamu melakukan sesuatu karena persaingan atau karena kesombongan, tetapi dengan rendah hati, anggaplah yang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Jadi Tuhan mau kita mengutamakan orang lain. Bukan artinya kita nggak penting. Percayalah saat kita mengutamakan orang lain, kebutuhan kita Tuhan yang utamakan. Amin. Jadi fokusnya bukan diri kita. Kalau Tuhan fokusnya Tuhan, dia nggak akan turun menjadi manusia. Jadi itu kasih yang Tuhan mau adalah kasih yang tulus, mengutamakan, saling mendahului, saling memberi hormat. Dalam komunitas setiap anggota, kalau kita dalam komunitas setiap anggotanya mendahului memberi hormat, itu akan tercipta kerukunan. Dengan begitu kita akan menciptakan komunitas yang safe, saudara. Safe itu apa sih? Safe itu aman. Safe itu bukan nyaman. Nyaman kita bisa ngomong sama orang yang nyaman. Tapi safe itu adalah aman. Semua orang di dalamnya bukan saja merasa nyaman, tetapi merasa aman. Menghormati batasan atau memberi ruang kepada setiap anggotanya itu untuk membuka diri, lama-lama komunitas itu akan menciptakan komunitas yang aman. Oh, saya aman banget di BMC. Karena apa? Segala sesuatu saya bisa sharing, dan itu bukan menjadi bahan ketawaan. Dan itu bukan menjadi bahan penghakiman. Atau itu bukan bisa menjadi bahan gosipan. Jadi yuk sama-sama kita menciptakan komunitas yang kuat. Itu apa? Kita dulu. Mulai dari kita. Kalau kita bisa membuat orang merasa aman, percaya kepada kita, lama-lama komunitas kita akan menjadi kuat. Itu yang saya terima. Saling mendahului, menghormati. Yang ketiga, saling melengkapi, bukan bersaing.
Tadi Filipi 2 sudah menjelaskan dengan rinci, saling melengkapi bukan bersaing. Salah satu cara menghormati adalah uh, saling melengkapi, saudara. Itu ada bahasa kasih menghormati, saling melengkapi. Suatu kesempatan saya menghadiri workshop dan itu membahas tentang team pression worship. Di suatu dan saat itu saya di pembicaranya mengumpamakan seperti main sepak bola. Siapa yang suka lihat sepak bola? Itu ada pemain-pemainnya. Dan semuanya peranan-peranannya berbeda. Coba bayangkan di satu tim, penjaga gawangnya ikutan lari kejar bola. Apa akibatnya? Gawangnya kosong dan bisa lawan akan bisa masukin gawangnya, amin. Jadi semuanya itu di Pression Worship Workshop itu dikatakan semua ada peranan-peranannya. Nggak bisa tuh si A ngambil peranan B lewat begitu aja. Artinya apa? Kita saling melengkapi, kita saling memberi batas. Batas itu baik untuk kita menghormati. Jadi tapi di dalam satu tim itu juga ada yang unggul, ada yang lemah. Ya apa ya? Dan sebagai lama-lama kita sebagai anggota di tim itu kita akan mempelajari, oh si A kelemahannya di sini, si B keunggulannya di sini. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk melengkapi, dilengkapi. Jadi satu tim akan menjadi sukses bukan karena satu orang, tetapi karena semua anggota. Itu yang saya bisa terima. Dan apa aplikasinya ke masyarakat? Dalam komunitas akan menjadi kuat saat kita saling melengkapi. Yuk kita baca firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 21. Ini sebenarnya banyak, tapi saya rangkumkan saja karena waktu. Itu karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Jadi andaikan kata mata katanya aku tidak perlu tangan, tidak mungkin. Mata katakan aku tidak perlu mulut, tidak mungkin. Inti ayat ini adalah semua anggota tubuh memberikan Tuhan memberikan anggota masing-masing secara khusus. Jadi ada fungsi-fungsinya. Jadi dalam komunitas janganlah kita melihat anggota-anggota kompetitor, tapi melihat sebagai partner. Amin. Kalau partner itu apa? Saling melengkapi. Bukan saling yang kamu yang paling benar atau kamu yang paling salah, tapi saling melengkapi. Amin. Semua konflik yang tadi yang kita sebutkan bisa dapat ditanggulangi dengan satu cara, ialah kasih. Saling mendahului memberi kasih, saling mendahului memberi hormat dan melengkapi. Banyak hal, semoga firman ini kita bisa terapi dalam keluarga, dalam komunitas, di tempat kerja ataupun di gereja. Dan dengan kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan. Amin. Pastor Julia di salah satu khotbahnya dikatakan setiap manusia ada antiknya. Katanya kita pun ada antiknya. Bedanya diperjelas atau tidak perlu diperjelas. Karena itu antik mau positif atau antik mau negatif, biarlah kita saling melengkapi. Amin. Puji Tuhan. Sekian Pastor Yongki. Tuhan Yesus memberkati.